Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, para jemaah sekalian, di hari ini, di hari Jumat tanggal 25 September 2020, di Jumat yang berkah ini kembali saya menyapa kita semua, siapapun yang menyaksikan live kami hari ini dari kantor PT Jasiyah Travel Service nomor 36 Makassar. Insya Allah hari ini di Kultum Jumat, siapapun kita yang menyaksikan hari ini, semoga Allah menjadikan diri ini diri yang selalu membersihkan hati dan diri kita, diri yang selalu mengetuk pintu taubat, pintu rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala amat luas rahmat dan kasih sayangnya, tentu luas. Berapa banyak pun dosa yang sudah kita perbuat, ketika kita ingin bertobat kepada Allah, maka Allah bukakan jalan keluar dari setiap, Allah bukakan jalan rahmatnya, ampunannya dari setiap apapun khilaf yang pernah kita lakukan. Di hari ini, di hari Jumat, karena kita tahu hari ini adalah hari yang penuh berkah, Sayyidul Ayyam, penghulu dari segala hari, maka salah satu kesempatan kita hari ini adalah untuk banyak memohon ampun, bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak pernah memandang berapa banyak pun maksiat yang sudah pernah kita lakukan. Allah tidak pernah memandang berapa hitam hari-hari yang pernah kita lalui, kriminalitas yang pernah kita lakukan walaupun tak terhitung. Tetapi ketika kita datang dan memohon ampun kepada Allah, mengetuk pintu kasih sayang Allah, mengetuk pintu maghfirah Allah dengan tubu ilallah wa taubatan nasuha, maka daripada dosa-dosa yang pernah kita perbuat. Masya Allah. Putus asa terhadap rahmat Allah. La taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa dari ampunan Allah, karena luas kasih sayang, rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya hari ini ingin mengabarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, mengajak kita semua untuk merenungi firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran keempat, surah keempat dalam Al-Quran, surah An-Nisa ayat 100. Tapi saya awali dengan sebuah kisah, di mana suatu waktu ada seorang lelaki. Hari itu lelaki ini terkenal ahli maksiat, pernah membunuh orang sampai 100 orang. Bayangkan, dia pernah membunuh orang sampai 100 orang dibunuh. Maksiatnya tidak terhitung, kriminalitas yang dia lakukan tak terbayangkan. Tidak usah, luar biasa kriminalitas yang pernah dia lakukan, maksiat yang begitu banyak yang tidak bisa kita hitung, kriminalitas yang pernah dia lakukan. Tetapi Masya Allah, beliau mendapatkan hidayah, kemudian ingin berhijrah dan ingin mengetuk pintu tobat. Kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia mendatangi seorang alim. Dia datang, lalu dia berkata kepada seorang alim, saya ingin berubah, saya ingin bertobat.
Tolong bimbing saya. Kemudian orang alim itu berkata, Anda orang baik. Dan Anda bukan berarti tidak bisa menjadi orang yang baik. Sebenarnya Anda orang baik. Tetapi karena Anda tinggal di lingkungan yang tidak baik, sehingga untuk Anda bisa berbuat baik tidak mendukung lingkungan Anda. Jadi lingkunganmu itu tidak mendukung untuk kau bisa berbuat baik. Ini bisa jadi pengaruhnya, pengaruh lingkungan. Ya. Padahal sebenarnya Anda bisa berbuat baik, Anda bisa lebih baik daripada hari ini. Anda bisa tinggalkan maksiat itu, bisa berubah, bertobat, karena sebenarnya Anda orang baik kata orang alim ini. Cuma lingkunganmu tidak mendukungmu untuk bisa menjadi orang yang lebih baik. Maka disarankan oleh orang alim ini untuk pergi, meninggalkan kampung halamanmu. Kemudian datangi seorang guru, seorang alim, si fulan. Kemudian mintalah petunjuknya. Minta untuk didakwai, belajarlah kepada si fulan. Masya Allah. Beliau mengikuti apa yang disampaikan oleh seorang alim tadi. Kemudian beliau pergi. Tapi thumma yudrikumul maut. Kemudian ternyata ajal mendatanginya. Orang yang pernah membunuh 100 orang, maksiatnya tak terhitung, kriminalitas yang dia lakukan luar biasa banyaknya. Kemudian dia ingin bertobat, kemudian dia mendapatkan hidayah dari Allah, ingin meraih rahmat dan kasih sayang Allah. Kemudian ingin dia beruzlah, kemudian dia pergi mencari tempat seperti sebagaimana seorang alim ini mengatakan, belajarlah engkau menuntut ilmu kepada si fulan. Tapi ternyata thumma yudrikumul maut, kematian itu mendatanginya. Bahkan dalam sebuah riwayat yang pernah saya baca, bahkan tidak kurang selain tempat yang dimaksud tadi. Tapi ternyata Allah mengambil nyawanya. Tsumma yudrikumul maut, kemudian maut mendatanginya. Tapi ternyata kalau kita berpikir yang sudah pernah berbuat maksiat, kriminalitasnya yang tak terhitung, kemudian pernah membunuh 100 orang, maka dosanya luar biasa hari itu. Tapi ternyata hadirinnya insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti apa yang disampaikan Allah dalam surah An-Nisa tadi. Wa may yuhajir fi sabilillah, barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapat di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Siapa yang mau berubah di jalan Allah, siapa yang mau berhijrah, kemudian meninggalkan sesuatu yang tidak baik tadi yang dia lakukan, kemudian dia maksiat, kemudian dia berada di posisi, di tempat yang haram, yang selama ini rizkinya tidak halal, kemudian dia berani meninggalkan sesuatu yang haram itu, dia berani meninggalkan sesuatu yang subahat itu, yang membuat dirinya menjadi orang yang tidak jujur, yang membuat dirinya menjadi orang yang tidak baik, yang membuat dirinya menjadi orang yang jauh dari Allah. Tapi ketika dia ingin berhijrah, dia mau berubah, meraih rahmatnya, menjadi orang baik, maka tempatnya luas yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah, barang siapa kata Allah keluar dari rumahnya dengan maksud ingin berhijrah di jalan Allah, berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian kematian menimpanya, tsumma yudrikumul maut, kemudian kematian menimpanya. Apa kata Allah? Sebelum sampai di tempat yang dia tuju, maka sungguh telah tetap pahalanya, pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, pahala dia berhijrah, ingin menuntut ilmu, kemudian pahala dia ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Pahala, bahkan kata Rasul, orang ini dakhalal jannah, masuk surga dia. Masya Allah. Tidak ada kata terlambat dalam hidup ini untuk kita menjadi orang yang lebih baik. Tidak ada kata terlambat dalam hidup ini untuk menjadi orang yang lebih baik daripada hari ini. Oleh karena itu,
para jamaah sekalian yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jaminan Allah, rezeki kita dipermudah. Jaminan Allah, rahmat dan kasih sayang Allah dipermudah. Tidak usah mengikuti orang ini, menjadikan orang ini. Kita tidak pernah membunuh orang, ya. Kita tidak pernah membunuh orang seperti orang yang saya ceritakan sampai membunuh 100 orang. Kalau berbuat salah, mungkinlah. Karena manusia itu tak luput dari berbuat salah, khilaf. Orang yang begitu banyak dosanya, kriminalitasnya yang tak terhitung, maksiatnya yang begitu banyak yang tak terhingga. Tapi ternyata rahmat dan ampunan Allah luar biasa. Apalagi kita yang maksiatnya tidak seberapa, hanya pernah berbuat salah dan khilaf. Ingat, berapa banyak dosa pun yang pernah kita perbuat. Itulah Nabi Yunus alaihi salam, ketika beliau meninggalkan marah kepada umatnya, kemudian dia tetap bertobat dan menyadari kesalahan yang sudah pernah dia lakukan. La ilaha illallah inni kuntu minadh dhalimin. Semoga bermanfaat hadirin sekalian, para jamaah sekalian yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Siapapun yang menyaksikan hari ini, insya Allah kita menjadi hamba yang lebih baik, dan insya Allah kita menjadi hamba yang meraih rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada kata terlambat untuk mengetuk pintu kasih sayang Allah. Tidak ada kata terlambat untuk berubah dan meninggalkan sesuatu yang haram yang selama ini kita geluti. Tidak ada kata terlambat untuk meninggalkan sesuatu yang subhat yang selama ini ada di dalam lingkungan kita. Tidak ada kata terlambat untuk meninggalkan lingkungan yang selama ini membuat kita jauh dari Allah, dan segera kepada rahmat Allah. Rizki kita akan dipermudah oleh Allah. Rizki kita akan lebih banyak daripada apa yang selama ini kita andalkan dalam hidup ini. Ada Allah. Semoga bermanfaat. Terima kasih yang sudah menyaksikan hari ini. Ya, jangan terlalu serius menyaksikan. Yang penting memaknai apa yang saya sampaikan hari ini dan bisa menjadi pelajaran yang berarti untuk saya. Sampai jumpa di live selanjutnya, di hari Jumat selanjutnya. Semoga kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih banyak atas perhatian kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya hanya mengingatkan saja apa yang saya tahu. Demikian saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam al-jasiyah luar biasa, amanah melayani.